Udah nih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Apa kabar anak-anak Ustaz? Baik, alhamdulillah, masya Allah. Sudah lama ya kita tidak eh, mengikuti pembelajaran ini. Alhamdulillah hari ini kita sudah mulai aktif kembali belajar seperti biasa setelah kita melaksanakan ujian tengah semester ya anak-anak Ustaz ya. Baiklah anak-anak Ustaz yang sudah bergabung, Ustaz harapkan antum bisa membuka kamera ya, bisa membuka kamera antum biar Ustaz dapat melihat antum. Nah, jadi setelah kita melaksanakan ujian ini ada beberapa hal yang ingin Ustadz tanyakan kepada antum. Jadi Ustadz harapkan, nah kebetulan Ustadz juga nih membuka kamera hari ini. Ustadz harapkan antum bisa membuka kamera antum juga. Ya. Ya. Jadi setelah kita melaksanakan ujian teori yang sebelumnya kita juga sudah melaksanakan ujian praktek anak-anak Ustadz. Ustadz harapkan sebelum pembagian raport ini semua anak-anak Ustadz ini sudah menyelesaikan hutang-hutang tugasnya ya, karena ada di beberapa teman-teman antum kelas 7 masih belum mengumpulkan tugas praktek ya. Ada yang belum mengumpulkan, ada juga yang sudah mengumpulkan tetapi belum lengkap ya kan. Coba ini Ustadz harapkan antum bisa buka kamera. Ini yang buka kamera cuman Ustadz lihat si Faik, Mirza, Ezar ya, Raihan, Rifki, Ghazali ya, Sultan. Nah, yang lain mana ini? Rafa, kenapa tadi dibuka di Rafa? Ustaz khawatir antum belum mandi nih, atau masih di tempat tidur. Lagi kamar mandi, semuanya nih kamar mandi nih. Miko juga, Irsad juga. Hah? Belum mandi? Nah, ini sudah mandi, si Yuga keluar dia. Baiklah anak-anak Ustadz, sebelum kita lanjutkan pembelajaran ini, Ustadz ingin ada apa yang antum rasakan permasalahan ketika menghadapi ujian tengah semester ini, antum boleh ungkapkan kepada Ustadz sekarang. Kira-kira Ustadz ini ada seperti ini ya, boleh antum diskusi. Sambil nanti yang remedial nanti Ustadz akan berikan remedial melalui nanti Google formulir saja ya, nanti Ustadz kasih linknya. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Atau Ustadz, ana sebenarnya jujur Ustadz, ana belum ngumpul praktek sebenarnya. Nah, Ustadz, ana udah ngumpul praktek Ustadz, tapi video ana nggak ada. Nah, ya kan? Nah, ini sebelum kita nantinya bagi raport. Nanti ketika antum bagi raport, Ustadz nilainya kok seperti ini Ustadz. Nah, ayo silakan. Ada Ustadz lihat ya, hasil karyanya sangat bagus sekali ya. Tetapi disayangkan Ustadz tak bisa melihat video pembuatannya ya, video pembuatannya. Jadi ketika antum sudah kumpulkan bagus ya, antum nggak bisa menunjukkan video pembuatannya, itu ya sayang sekali, nanti nilai antum bisa berkurang. Nah. Bagaimana Faik, kira-kira ada yang ingin antum tanyakan? Ya, jadi maksud Ustadz, kenapa Ustadz minta video antum saat pembuatan? Biar Ustadz tahu itu antum mengerjakannya. Ya, mengerjakannya. Kadang ada
Yang sudah jadi videonya, udah jadi ya. Tapi itu lebih baik daripada sama sekali tidak memang, ya. Udah jadi videonya baru kayaknya ini Ustaz, ini seperti ini. Nah, jadi proses pembuatannya itu tidak bisa dilihat. Oke, ada lagi kira-kira anak Ustaz? Yang lain? Bagi rapat nanti akan diumumkan wali kelas ya. Wali kelas antum nanti yang bagi kalau bagi rapor. Ini aja kita remedial belum ya? Remedial belum. Pelajaran-pelajaran yang diremedial kan belum kita. Ada lagi kira-kira? Ini siapa yang bertanya? Suaranya kok pelan sekali. Coba didekatkan mikrofonnya. Iya, antum dapat informasi dari dari grup. Grup mana ini? Nanti antum banyak grupnya. Grup alumni SD mungkin. Nah, iya Ustaz belum dapat informasi ya Rifki kalau masalah itu. Ini yang perlu Ustaz tekankan kembali ya. Ustaz masih memberikan antum waktu ya 2 hari ke depan untuk bisa mengumpulkan tugas praktek yang belum dikumpulkan. Ataupun jika antum, Ustaz, ana sebenarnya pun ujian teori belum Ustaz. Kemarin ana ada berhalangan, tapi sampai sekarang ana belum menghubungi guru mapelnya. Ya itu segera. Ini kemarin ada nih, Masya Allah nih, teman antum, nggak Ustaz sebutkan mereknya, tapi Masya Allah ya dia sangat aktif sekali. Bertanya kepada Ustaz, ana butuh soal untuk memperbaiki nilai. Masya Allah ya. Langsung Ustadz dikejarnya. Jadi harusnya memang antum seperti itu. Ya. Ustadz, ana belum ngumpul tugas Ustadz. Masih boleh Ustadz. Jadi Ustadz aja nggak pernah nanya ana. Aman itu, ya kan? Rupanya bagi raport antum nilainya nggak tuntas. Baru besok Umi antum marah-marah. Ya, ini ada beberapa ini yang belum mengumpulkan tugas ya, banyak bahkan, ya, hampir separuh anak-anak Ustadz ini. Ya, oke, ada kira-kira? Bagaimana? Iya, antum ujian prakteknya lupa. Ini Ustadz, antum dengarkan baik-baik biar disampaikan ulang kawan antum Ahmad Faik. Silakan Ahmad Faik, antum jelaskan apa soal praktek kita kemarin. Rifki ini, antum dengar baik-baik ya Ki. Kencengkan speakernya Ki. Ya. Membuat miniatur jembatan. Dengar Ki. Kemarin kita sudah, iya. Nah, jadi apa saja boleh. Kalau bisa antum mendapatkan bahan-bahan itu dari sesuatu yang memang tidak harus dibeli lagi. Dari limbah misalnya. Ya. Atau dari sesuatu yang mudah didapat. Misalnya stik es krim, boleh ya. Boleh. Karena mudah didapat, ya. Atau mungkin ranting-ranting pohon antum udah di rumah ana banyak nih pohon kering, ana pakai ranting-ranting pohon aja. Ya, belum tentu dari hal-hal yang bahan yang kita dapatkan dari alam nggak bisa bagus, belum tentu ya, tergantung cara membuat kita. Begitu ya Rifki. Berarti kapan antum kumpulkan Rifki? Nanti sore. Jangan lupa nanti proses pembuatannya divideokan ya. Divideokan. Ya. Ya, ada lagi kira-kira yang belum tahu Ustaz? Karena mungkin waktu itu antum nggak mengikutin. Mungkin karena kemarin itu delay ya waktu memberikan soalnya. Antum nggak mendengarkan videonya. Ada lagi? Miko? Mana Miko? Coba buka kameranya Miko.
Alif mana Alif? Nah, Miko ini berarti nggak ada ini ya. Alif. Nggak ada Alif ya. Nah, baiklah anak-anak Ustadz, jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini. Ya, nanti untuk anak-anak Ustadz yang mau remedial, ya, yang mau remedial nanti antum WA-kan Ustadz akan berikan link untuk mengerjakan soal remedialnya, ya. Kalau yang sudah mau WA Ustadz, nanti akan Ustadz berikan langsung linknya. Ya, yang belum mau WA-kan Ustadz, nanti coba antum WA Ustadz, ya. Karena Ustadz nggak tahu nomor antum. Ustadz tahu siapa-siapa aja yang remedial, tapi nomor antum Ustadz tidak tahu, ya. Wih, janganlah antum kalau disebutkan yang remedial nanti, Ustadz ini memalukan ana Ustadz. Ana remedial Ustadz sebut-sebutkan. Malulah ana, yang nonton ini seluruh Indonesia loh Ustadz katanya. Ya kan? Tercemar nama ana Ustadz. Boleh kalau antum japri, Ustadz ana remedial Ustadz. Nah, gitu. Bagaimana? Oh, masa antum nomor penting nggak punya? Ya, nanti ini Ustaz di chat ya Ustaz kasih ya. Ini nomor penting yang harus antum punya nih. Udah ya, catat ya Ki, Rifki. Ustaz tunggu antum nanti sore. Baiklah anak-anak Ustaz, jika tidak ada yang antum ingin tanyakan, kita akan melanjutkan materi kita untuk ini hari ini kita ini masuk ke materi tentang budidaya nih, budidaya. Ini kalau kita perhatikan nih, anak-anak Ustadz, ya, ini lagi mungkin antum tidak akan mengalami suatu kesulitan ketika ingin mempelajari materi ini, ya, ya anak-anak Ustadz, karena sekarang nih kalau kita lihat, ya, di masa sekarang ini trennya tentang tanaman-tanaman ini, ya, ataupun sangat digemari, ya, bagi ibu-ibu ya zaman sekarang. Mungkin di rumah antum juga saat ini di rumah ana sudah ada semua nih. Umi ana sudah punya berbagai tanaman, dari obat-obatan ya sampai tanaman hias juga ada ya. Ustadz yakin juga ini karena ya sekarang tuh trennya lagi melihara tanaman. Baiklah anak-anak Ustadz, ini kita budidaya ya. Antum bisa lihat ya. Ini jenis tanaman-tanamannya, tetapi materinya adalah budidaya tanaman obat ya. Tanaman obat. Ya. Tanaman obat. Apa itu tanaman obat kira-kira? Anak-anak Ustadz, ada yang tahu kira-kira sebelum kita mulai? Ada? Coba Ustadz tanya dulu si Sultan. Mana Sultan? Apa tuh kira-kira Sultan?
Ya, mana-mana Sultan? Tanaman yang mengandung obat. Apalagi kira-kira yang bisa menjawab? Ada? Coba si Ustadz tanya nih, yang nggak buka-buka kamera nih, Ustadz tanya nih biar dia tersadar nih. Irsad, mana Irsad? Ya, Irsad mana Sad? Irsad ikut Zoom apa enggak ini? Irsad? Oh, enggak ada Irsad ya. Alwi? Alwi? Enggak ada juga. Refli? Nah, ini Refli sama Rafli nih, Ustadz lihat hasil karyanya bagus nih kemarin. Ya, Refli. Mana Refli? Mana hilang langsung Refli? Rafli? Mana ini siapa Refli? Rafli apa Refli? Rafli apa Refli nih? Antum udah buka kamera? Nah, buka dulu kameranya. Biar Ustadz nampak antum. Tunggu. Belum pakaian. Ayo cepat sedikit. Udah ini Refli ya? Rafli. Rafli ya sih. Ustaz kok belum nampak Rafli ini. Ya kira-kira apa tuh Rafli menurut antum tanaman obat itu apa? Ya tanaman yang diduga dapat bisa menyembuhkan penyakit ya tanaman ya. Jadi banyak ya kalau di tempat kita di daerah kita di Indonesia tuh banyak sekali ya jenis-jenis tanaman obat ya. Kemudian bisa banyak ini ya. Oke, kita lihat dulu ya. Kira-kira Rafli apa tanaman obat yang antum tahu? Jenis apa kira-kira? Belum tahu. Ada yang tahu anak-anak Ustadz kira-kira? Ustadz, kata Umi Ana, ini tanaman ini dapat menyembuhkan masuk angin misalnya gitu. Ya kan? Ada kan itu ya? Ya kan? Minum ini biar hilang masuk angin gitu kan? Tolak angin. Ya, tanaman ya anak-anak Ustadz ya. Jangan antum jadi obat dalam bentuk kemasan itu kan udah diolah. Ini tanaman yang kira-kira. Ada yang tahu kira-kira anak-anak Ustadz? Jahe. Nah, siapa yang bilang jahe tadi? Mana nih? Mana nih? Ah, si Sultan. Sultan. Ah, jahe. Dapat menyembuhkan apa tuh jahe kira-kira? Jahe dapat menyembuhkan sakit kepala Ustadz. Iya gitu. Oh, masuk angin, ya kan? Masuk angin. Ada lagi kira-kira selain jahe anak-anak Ustadz yang tahu? Bawang putih Ustadz misalnya gitu. Ya kan? Ada juga ya kan? Ana pernah Ustadz waktu flu ana masukkan hidung ana bawang putih misalnya. Ya kan? Habis itu ana sembuh Ustadz. Ya. Ah, ya kan? Banyak ya? Nah, jadi itulah yang akan kita pelajari ya anak-anak Ustadz, berbagai jenis tanaman. Atau mungkin juga ya, karena di daerah kita ya banyak sekali jenis-jenis tanaman-tanaman,
mungkin bisa jadi ya antum menemukan satu tanaman obat, bisa kan? Misalnya si Rifki misalnya, Ustadz, di rumah ana nih Ustadz ada tanaman yang tumbuh di pinggir paret Ustadz. Ana pun nggak tahu namanya apa, ya kan? Tapi kalau ana sakit perut Ustadz, nah, ana kunyah-kunyah aja nih Ustadz, hilang sakit perutnya. Nah, bisa jadi ya. Ya siapa tahu ada yang bisa menemukan, ya kan? Nah, jadi anak-anak Ustadz ya, sekarang ini kita bisa akan mempelajari jenis-jenis tanaman obat ini. Ya, jadi jenis tanaman obat itu bisa diambil dari rimpangnya ya, dari buahnya, bijinya, akarnya juga ya, atau batangnya, bahkan bunga atau daunnya yang dikonsumsi atau yang digunakan sebagai obat-obatan ya, obat-obatan. Nah, ya kan? Jadi ya, iya, bisa juga ya, bisa dijadikan obat, bisa jadikan bumbu masakan kalau seperti itu, ya kan? Nah, jadi ini yang akan kita pelajari. Nah, jadi anak-anak Ustadz, nah ini kita lihat, coba nih, antum lihat bukunya, ya. Ini ada yang diambil daunnya, ada yang diambil buahnya, ada rimpangnya yang digunakan sebagai obat-obatan, ya. Seperti kunyit ya, mungkin anak-anak Ustadz kalau dikatakan kunyit antum pasti sudah tahu ya, bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa. Nah, ini Ustadz tanya lagi nih si Mirza. Kalau kunyit itu kira-kira Mirza biasa digunakan untuk apa tuh Mirza? Bumbu masakan, iya bisa juga ya, bumbu masakan. Oke, ini kita lihat ya. Jadi kita lihat jenis-jenis tanaman obat ini ya. Jadi tanaman obat ini bisa juga kita tanam di sekitar halaman kita, di rumah antum. Bahkan sekarang kita bisa juga tanam tanaman obat ini di pot-pot anak-anak Ustadz ya. Jadi di ruangan sempit pun antum tetap bisa memelihara jenis tanaman-tanaman obat ini. Tanaman obat selain juga bisa dijadikan obat-obatan, juga bisa digunakan untuk ya dimanfaatkan untuk sebagai tanaman penghias anak-anak Ustadz ya. Bisa juga ya. Jadi antum mungkin pernah mendengar istilah apotek hidup ya, atau tanaman obat keluarga. Nah, disebut juga dengan toga ya. Jadi biasanya di rumah-rumah itu, di pekarangan rumah, antum pelihara tanaman-tanaman ini ya, untuk bisa ketika antum sakit langsung bisa antum ambil obatnya di sekitar rumah untuk sebagai penanganan pertolongan pertama kita ya anak-anak Ustadz. Nah, jadi apotek hidup atau toga adalah kegiatan budidaya tanaman obat yang ada di halaman rumah atau perkarangan ya, sebagai antisipasi, pencegahan maupun mengobati mandiri ya. Jadi antum nggak perlu merepotkan orang lain, langsung sudah antum bisa mengatasi permasalahan penyakit antum ya dengan tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah antum. Nah, ini ya anak-anak Ustadz ya. Jadi di budidaya tanaman obat ya, semakin ke depan ini semakin berkembang seiring dengan kesadaran penggunaan obat alternatif. Nah, jadi anak-anak Ustadz sekarang ini ya, banyak orang ingin ya kembali menggunakan tanaman-tanaman obat ya, atau mengobati dengan tanaman-tanaman obat ya, bukan menggunakan obat-obat yang kimia ya. Jadi dengan hal ini ya, perkembangan apotek hidup ini atau tanaman-tanaman obat ini sangat diminati sekali ya anak-anak Ustadz. Nah, ini spesies tumbuhan di Indonesia
diperkirakan kurang lebih 30.000. Ya, sebagian besar merupakan tumbuhan obat, ya, tumbuhan obat. Ya. Jadi hal ini perlu kita syukuri ya anak-anak Ustadz, kita diberi kenikmatan, ya. Kenikmatan dengan tumbuhan atau tanaman-tanaman, ya, obat yang cukup banyak. Nah, jadi di sini anak-anak Ustadz, ya, Ustadz ingin antum ada tugas yang mengidentifikasi tanaman obat, ya. Antum bisa lihat di rumah saja, nggak perlu antum, Ustadz, tugas ini ana harus ke hutan nih Ustadz, nggak perlu, ya. Harus antum, Ustadz, ana harus pergi ke perkebunan nih Ustadz. Tidak perlu, ya. Jadi antum identifikasi tanaman obat. Contohnya tadi ada teman antum yang menyebutkan jahe, ya kan? Ciri-cirinya apa? Yang dimanfaatkan tuh apanya? Daunnya, rimpangnya, batangnya, ya. Kegunaannya apa nih? Ya, untuk menyembuhkan masuk angin misalnya. Nah, seperti itu ya anak-anak Ustadz, ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Antum bisa. Atau bawang putih Ustadz, kunyit, banyak sekali, ya. Bagaimana? Bagaimana? Dari Google, ya, antum boleh mencari informasi, ya, tapi kan upayakan antum lihat yang ada di sekitar antum, tanaman yang di sekitar antum. Atau nggak ada Ustadz di sekitar anak, tapi di dapur mungkin ada kan? Di dapur kan? Nah, di dapur banyak. Ustadz, anak nggak punya tanamannya Ustadz, tapi umi anak selalu beli nih. Nah, bisa itu antum jadikan tugas antum, ya. Paham kira? Ya. Bagaimana? Bisa juga, ya. Dimanfaatkan sebagai apa? Nanti antum cari ini dapat mengobati apa, Ustaz? Oh, siapa itu yang berat badan itu? Diapakan? Diusap ke muka gitu. Di mana? Oh gitu ya, boleh itu nanti kita praktekkan. Si Fahri nih ya, Fahri ya. Ya kan? Oke, banyak. Antum boleh. Ya, tapi antum lihat kira-kira ini antum isi dapat mengobati apa, dia kegunaannya apa gitu, ya. Menurunkan berat badan Ustadz. Nah, boleh. Atau menambah berat badan nih Ustadz. Nah, ya kan? Kan ada juga orang yang ingin berat badannya tambah kan? Kalau Nah, itu wallahualam, Ustaz belum pernah tahu tuh. Ini baru Ustaz dengar dari antum nih. Ya kan? Bukan kebalik itu, bikin nambah berat badan, enggak terbalik. Antum ngejek Ustaz nih, ya. Oke, anak-anak Ustaz, ini kebetulan waktu kita sudah habis, ya. Insya Allah nanti pekan depan kita akan lanjutkan masih materi yang ini. Antum siapkan pertanyaan-pertanyaan antum. Jangan lupa tugasnya juga antum buat, ya. Antum buat. Pekan depan akan Ustadz tanyakan saat Zoom, ya. Pekan depan akan Ustadz tanyakan, ya. Hah? Tadi ada 5 kalau Ustadz, ya. Semakin banyak antum tuliskan semakin baik nilai antum. Ya, yang ada di kolom itu minimal. Tapi kalau antum buat, Ustaz, anak punya banyak nih, silakan. Ya. Enggak, nanti waktu Zoom pekan depan Ustaz tanya, tapi antum tulis di buku. Ya. Antum tulis di buku, pekan depan Ustaz tanyakan. Ya, silakan. Ya. Nanti kan antum japri Ustaz. Ustaz, anak si Fulan ingin, nanti Ustaz kasih link antum.
Ya, oke ya. Baik anak-anak Ustadz, nanti antum boleh tanyakan langsung Japri Ustadz karena ini waktu sudah habis ya. Ustadz cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Ya, mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Ya, Ustadz tutuplah pembelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.